Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal dari Fakultas Teknologi Pangan Agroindustri Prodi Teknik Pertanian kelas genap. Di sini saya akan menyelesaikan persamaan untuk mencari nilai maksimum dari persamaan tersebut, di mana fungsi tujuan untuk persamaan tersebut adalah Z sama dengan 400x1 ditambah 100x2. Dan fungsi kendalanya ada 3. Yang pertama 10x1 ditambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 300 dan seterusnya. Untuk memasukkan ke dalam tabel ini, kita harus merubah nilai Z dulu sehingga nilai fungsi tujuan ini sama dengan 0, di mana persamaan ini dipindah ruaskan ke kiri sehingga menghasilkan Z min 400x1 dikurang 100x2 sama dengan 0. Dan untuk fungsi kendalanya tinggal dirubah tanda-tanda kurang dari sama atau sama dengan menjadi sama dengan saja, sehingga didapatkan di sini tabel untuk penyelesaiannya seperti ini. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa di sini ada x3, x4 dan x5? x4 bernilai 000 ini merupakan variabel slang yang menjadi kapasitas penentu atau batasan dari fungsi maksimalnya nanti. Nah, dari sini kita akan mencari kunci atau baris kunci dan kolom kuncinya. Yang pertama kita mencari kolom kunci. Kolom kunci dapat dicari dari kolom kunci. Saya jelaskan terlebih dahulu dari mana di sini x3 bisa menghasilkan 10, 2, 1 dan 0. Di sini kita tinggal memasukkan fungsi kendalanya. Yang pertama fungsi Z, fungsi tujuannya di sini kita memasukkan koefisien dari variabel x1 sama dengan min 400 dan di sini min 100. Di sini x2-nya kita taruh min 100 juga. Begitu juga dengan x3. X3-nya di sini kita masukkan koefisien dari variabel x1 untuk kendala 1, 10, 2. Dan ini mengapa sama dengan 1? Karena perpotongan antara x3 dan x3. Begitu juga dengan x4 dan x4, x5 dan x5 tetap 1. Dan 0 ini variabel slangnya. Nah, dari situ variabel untuk fungsi kendala 2 dan ketiga juga seperti itu. Tinggal dimasukkan koefisien untuk variabel x1 dan x2-nya saja. Dan nilai akhirnya NK. Di sini 300. Nah, selanjutnya kita mencari kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci kita bisa mencari dari patokan baris Z. Baris Z ini untuk mencari baris kunci, kolom kunci cukup mudah, yaitu dengan mencari nilai bilangan negatif yang terbesar. Di sini nilai negatif terbesar adalah 400, min 400. Jadi, kolom kuncinya sudah kita dapat di X1. Nah, selanjutnya mencari baris kunci. Tapi sebelum mencari baris kunci, kita harus mencari nilai indeksnya dulu. Nilai indeks bisa didapat dari NK dibagi koefisien kolom kunci. Di sini, misalkan untuk X3-nya 300 dibagi 10 sama dengan 30. Dan 120 dibagi 3, 100 dibagi 2 sama dengan ini. Nah, untuk baris kunci sendiri, untuk menentukan baris kunci merupakan hasil bilangan indeks bilangan positif terkecil. Nah, di sini bilangan positif terkecil adalah 30. Di antara 30, 40, dan 50, yang terkecil bilangan positifnya adalah 30. Jadi baris kuncinya adalah X3 ini. Jadi, kita dapat di sini 10 merupakan perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Baris kuncinya kita dapat X3. X3 kita rubah jadi X1. Dari situ kita mencari baris kunci baru. Baris kunci baru didapat dari baris kunci yang ini dibagi dengan koefisien kunci perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Seperti ini. Jadi di sini 10 dibagi 10, 2 dibagi 10, 1 dibagi 10, 0 dibagi 10, 0 dibagi 10 lagi, dan 300 dibagi 10. Sehingga menghasilkan baris kunci baru yaitu 1 min 5, 1, 1 per 5, 1 per 10, 0, 0, dan 30. Selanjutnya kita akan mencari baris baru untuk kolom yang baru lagi. Yang pertama baris Z. Baris Z di sini ada min 400, min 100, 0, 0, 0. Untuk mencari baris baru untuk tabel yang baru, rumusnya baris lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali baris kunci baru.
Jadi di sini kita pindahkan dulu koefisien dari min 400, min 100, 0, 0, 0 di sini dikurangi koefisien, dikurangi baris kunci baru yaitu 1, min 5, min 10, 0, 0 dan 30. Tapi sebelum menguranginya, kita kalikan dulu dengan koefisien kolom perpotongan baris dan kolom kunci yaitu 400. Di sini kita bisa mengoperasikan min 400 dikali 1. Min 400 dikali 1 sama dengan min 400. Nah, min 400 dikurangi min 400, min ketemu min sama dengan 100, min ketemu min sama dengan plus. Jadi di sini hasilnya min 400 ditambah 400 sama dengan 0. Begitu juga ini. Min 400 dikali 1 per 5 sama dengan 80. Jadi min 100 dikurangi min 80. Min ketemu min jadi plus juga. Jadi min 100 ditambah 80 sama dengan min 20. Begitu juga seterusnya untuk ini. Dan begitu juga untuk baris X4. Baris X4 di sini variabelnya ada 3, 2, 0, 1, 0, 120. Jadi selanjutnya kita mengoperasikan seperti yang sebelumnya. Sehingga mendapatkan baris baru lagi, baris baru untuk X4 075 min 3 per 10, 1, 0, dan 30. X5 pun seperti itu, sehingga menghasilkan baris baru 08 per 5, min 1/5, 0, 1, dan 40. Sehingga kita mendapatkan tabel baru yang kedua, yaitu seperti ini. Nah, untuk tabel baru kedua ini kita mencari baris dan kolom kunci lagi. Aturannya sama seperti sebelumnya, bahwa untuk kolom kunci, baris Z yang memiliki nilai negatif terbesar. Di sini ada min 20. Untuk itu kita mendapatkan baris X2 sebagai kolom kunci. Selanjutnya, mencari baris kunci. Baris kunci sama seperti sebelumnya, bahwa kita mencari nilai indeksnya dulu. Nilai indeks bisa didapat dari NK dibagi dengan koefisien kolom kunci, yaitu ini. Jadi di sini 1200 dibagi min 20, 30 dibagi 1 per 5, 30 dibagi 7 per 5, dan 40 dibagi 8 per 5. Di sini didapat nilai indeksnya seperti ini. Lalu kita untuk mencari baris kunci, kita menggunakan aturan sebelumnya juga, di mana baris kunci merupakan nilai indeks bilangan positif. Nilai indeksnya yang bilangan positif terendah. Di sini kita dapat 21,42. Jadi di sini baris kuncinya adalah X4. Kolom kunci X2 dan baris kunci X4. Jadi perpotongan antara keduanya kita dapat koefisien kuncinya adalah 7 per 5. Lalu selanjutnya kita mengoperasikan seperti sebelumnya, di mana baris slab kita membuat kolom baru, di mana baris barunya sama dengan baris lama dikurangi baris kunci dikali koefisien kolom kuncinya. Jadi kita masukkan untuk kolom yang barunya 0, min 20, 40, 0, 0, dan 1200 dikurangi koefisien kunci yang sudah dibagi terlebih dahulu dengan koefisien kunci perpotongan antara kolom dan baris kunci. Sehingga didapatkan 0, 0, 500 per 14, 100 per 7, 0, dan 1628. Begitu juga dengan X1 dan X5-nya, sehingga didapatkan tabel baru seperti ini. Nah, pada tabel ketiga, pada tabel ketiga ini, bisa dilihat bahwa baris Z ini tidak memiliki bilangan negatif lagi. Sehingga, jika kita mengikuti aturan metode simplex, bahwa apabila baris Z tidak memiliki nilai negatif lagi, maka nilai maksimum dari X1 dan X2-nya sudah bisa ditentukan. Jadi nilai maksimum X1 dan X2 di sini, untuk X1 sama dengan 26 ini, dan X2 sama dengan 21, dan batasan nilai Z adalah 1.628. Terima kasih.